Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apni Kahar. Saya dari program studi agribisnis peternakan angkatan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan yaitu studi kelayakan ternak itik, di mana di sini populasi itik yang saya dapat yaitu 2.800 ekor. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam laporan yang saya buat. Yang pertama yaitu ikhtisar, nama dan alamat di sini. Saya membuat peternakan itu di Andrehua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Pengurus yang ikut dalam peternakan ini yaitu anggota kelompok tani ternak. Bidang usaha yang diusulkan yaitu ternak petelur Nians. Isi yang dimiliki yaitu SIUP, TDP, akta perusahaan, izin domisili, IMB, dan izin gangguan. Keadaan perusahaan yaitu keadaan perusahaan peternakan itik ialah baru akan dijalankan. Modal yang sudah dimiliki yaitu modal pribadi. Modal yang diperlukan sebesar 200 juta. Pada umumnya tujuan pemeliharaan itik adalah untuk menghasilkan telur yang banyak dipelihara di wilayah tertentu, yaitu itik petelur. Kemampuan telurnya bila dipelihara intensif hingga 300 butir per tahunnya, dan apabila pemeliharaan semi intensif berkisar 100 butir saja. Prospek dari usaha pemeliharaan itik ini cukup baik dikarenakan konsumen telur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, dengan pemeliharaan yang intensif, pemberian vaksin dan pakan dengan teratur, serta menjaga kebersihan kandang maupun lingkungan sekitarnya, pertumbuhan itik akan lebih cepat atas dasar itu. Yang kedua, perencanaan pelaksanaan. Perencanaan pelaksanaan itik ini akan dibangun sekitar 1 atau 3 bulan ke depan. Rencana jumlah dana yang akan diinvestasikan yaitu sekitar 200 juta. Pemarkrasa, perusahaan ini merupakan usaha perseorangan di mana pengurus usaha adalah anggota keluarga terdekat. Pemilik atau yang mempunyai usaha ternak ini adalah saya sendiri. Pengurus harian yaitu 2 orang. Usaha ternak itik telur ini akan dibangun dengan nama perusahaan Itik Petelur Nians yang terletak di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan total populasi itik 2.800 ekor. Rencana usulan proyek yang diusulkan: sifat investasi, jenis pokok produksi, dan jenis pokok simpangan. Sifat investasi yang digunakan di sini ialah investasi baru peternakan itik petelur. Peternakan ini akan menghasilkan telur itik dengan harga yang terjangkau. Jenis produk simpangannya yaitu miliki yang kotoran itik yang diolah menjadi pupuk kompos. Aspek hukum yang dimiliki: bentuk badan usaha peternakan itik petelur merupakan badan usaha berbentuk perseorangan dimiliki oleh saya sendiri. Profil pemilik yaitu nama Nur Apni Kahar, tempat tanggal lahir Bulukumba, agama Islam, alamat Bulukumba, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan yaitu mahasiswa. Pendidikan yaitu SD. Saya berasal dari SD Negeri 174 Andrehua, dan saya melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Bulukumba, dan melanjutkan sekolah menengah atas saya di SMA Negeri 12 Bulukumba. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Izin dalam proses pendirian perusahaan perseorangan terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: permohonan akte notaris, didaftarkan ke pengadilan negeri, ADART, surat keterangan domisili, NPWP, dan SIUP.
Lokasi. Di sini lokasi pengembangan ternak itik ini berada di Desa Andrihua. Yang ketiga yaitu aspek teknik dan teknologi. Jenis, jumlah, dan produksi. Jenis, jumlah, dan produksi itik peternakan ini dengan jenis itik betina dengan persentase 80% untuk 2.800 ekor. Dengan ini 2.800 ekor dikali 80% dikali 30 hari sama dengan 67.200. Lokasi dalam budidaya peternakan itik disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar. Bangunan termasuk layout. Penentuan layout untuk ternak itik adalah kandang jenis postal. Seluruh bagiannya tertutup, rapat, tidak terdapat ruangan terbuka yang dapat dipakai hewan itik untuk bermain. Kandang ini dibuat dengan sekat-sekat yang mana sekat tersebut ditempati oleh hewan itik dengan umur yang berbeda-beda. Lantai kandang ini berupa semen, liter atau sekam padi dengan ukuran 8x40 dengan kapasitas 2.800 ekor itik. Lokasi berada di tanah yang sangat luas. Mesin dan peralatan digunakan dalam peternakan itik yaitu tempat air, tempat pakan, lampu, keranjang telur, dan perkakas. Proses produksi di sini yaitu proses produksi usaha ternak itik petelur ada pengawasan terhadap proses pemeliharaannya agar dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yaitu melalui dari saat itik petelur datang hingga itik petelur dapat menghasilkan telur. Kapasitas produksi yaitu 2.800 ekor itik siap bertelur. Jumlah tersebut disesuaikan dengan persediaan yang ada. Bahan baku yang digunakan dalam pemeliharaan itik petelur yaitu itik yang berumur 5-6 bulan. Bahan pembantu yang diberikan kepada itik petelur yaitu dedak, jagung, dan konsentrat. Bahan pembantu yang digunakan dalam pemeliharaan itik yaitu vitamin, vaksin, serta obat-obatan yang dibutuhkan. Yang keempat, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, konsumen. Konsumen merupakan suatu hal utama yang akan menjadi segmentasi pemasaran produk. Pelaku usaha di bidang kuliner dan masyarakat. Kedua konsumen ini sangat penting dari usaha peternakan itik telur tersebut. Maka dari itu tingginya akan permintaan telur itik sehingga usaha itik ini layak dijalankan. Daerah pemasaran yang dipilih adalah kios penjual telur yang tersedia di pasar senter tradisional dan modern yang berada di Kabupaten Bulukumba. Perusahaan sejenis atau saingan dalam daerah Kabupaten Bulukumba sendiri sudah relatif banyak saingan yang memelihara itik petelur tersebut, karena bisnis penjualan itik ini adalah usaha baru. Maka untuk strategi pemasarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan datang langsung ke tempat calon konsumen. Yang kedua, promosi melalui sosial media. Adapun potensi pemasaran yaitu perkembangan potensi pemasaran akan produksi telur itik ini terus meningkat, mengingat kondisi wilayah Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dengan tingkat produk yang semakin meningkat ke depannya. Jumlah dan harga penjualan. Jumlah produk yang akan dipasarkan kurang lebih 2.800 ekor. Harga jual telur itik ditetapkan dalam usaha ini sekitar 2.000 per biji. Aspek manajemen dan organisasi. Struktur organisasinya yaitu merupakan tulang punggung manajemen yang harus disusun mengingat misi perusahaan. Tujuan dan melakukan usaha adalah untuk mendapatkan laba dan keuntungan, tetapi hal tersebut dapat dicapai jika struktur organisasi terbentuk dan berjalan dengan baik. Pemimpin perusahaan merupakan pemilik dari usaha ini, di mana dia bertanggung jawab penuh dengan usaha tersebut. Sekalipun dalam pemeliharaan lokasi dan bibit dan strategi yang baik dalam pemeliharaan petelur, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah melibatkan orang-orang yang berada di sekitar peternakan tersebut. Job kerja yang ada dalam peternakan itik petelur ini adalah produksi telur, pemeliharaan, pemberian pakan, pemberian vaksin, dan lain-lain. Aspek keuangan. Kebutuhan dana. Modal sendiri yaitu 200 juta.
investasi. Yang pertama, biaya franivastasi 200 juta, biaya aktiva tetap yaitu tanah 8 kali 40 meter yaitu 70 juta, biaya pembangunan dan sarana pemasaran kandang yaitu 30 juta, gudang pakan 5 juta, listrik 400 watt 3 juta, mesin air 1 seharga 500.000, biaya peralatan lain 500.000, total dari biaya tersebut 109 juta. Biaya tetap gaji karyawan ada 2 yaitu 4 juta karena dalam 1 orang digaji 2 juta. Penyusutan kandang yaitu 3 juta, penyusutan alat 500.000, totalnya 7 juta 500. Biaya variabel yang pertama di sini yaitu DOC jumlah 2.800, harga 14 juta, pakan 20 juta, obat dan vaksin 1 juta, total 35 juta. Rencana pendapatan, dalam rencana pendapatan bisa saja kan itik tersebut mati, kematian yaitu 6% dikali 2.800 ekor sama dengan 168 ekor. Pada umumnya dari 2.800 bebek yang bertelur hanya 80%. Jadi dalam sehari bebek akan bertelur 2.240 butir dan harga telur bebek di pasar yaitu 2.000. Maka di situ bisa diakumulasikan 2.240 butir telur dikali 30 hari sama dengan 67.200 butir dalam sebulan. Maka dalam sebulan dikalikan 67.200 butir telur dikali 2.000, hasilnya yaitu 134 juta. Produksi telur selama 1 tahun yaitu 80% dikali 28.000 dikali 365 hari dikali 2.000 yaitu hasilnya adalah 1.635.200.000. Pupuk kompos yang digunakan pupuk kompos 8.000 kg dikali 250 sama dengan 2 juta. Itik afkir 2.240 ekor dikali 35.000 menghasilkan 78.400.000. Total pendapatan yaitu 1.715.600.000. Aspek sosial dan ekonomi. Dampak ekonomi, dampak positif dari perusahaan peternakan itik ini yaitu dapat mensejahterakan rakyat sekitar usaha tersebut. Dengan adanya usaha ini maka dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak ada dan tidak merugikan pihak manapun. Dampak sosial dari perusahaan merupakan peternakan itik telur Nians yaitu hampir tidak ada karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar karena limbahnya pun dijadikan sebagai pupuk kompos, jadi tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Saran dan kesimpulan di sini, kesimpulannya untuk usaha ternak itik petelur ini akan dibangun dengan nama perusahaan Itik Petelur Nians yang terletak di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan total kapasitas yaitu 2.800 ekor. Jenis investasi berasal dari modal awal atau dengan uang tunai sebesar 200 juta. Jadi total biaya pembangunan perusahaan peternakan itik petelur Nians ini sebesar 200 juta. Perusahaan ini akan menghasilkan telur atau telur asin yang berkualitas dan harganya terjangkau bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Sarannya, analisis kelayakan usaha sangat penting untuk dijadikan dalam proses pembangunan perusahaan agar dapat melancarkan dan menjalankan oleh karena itu penulis menyarankan agar para perusahaan melakukan analisis kelayakan usaha ternak agar mengetahui usaha ternak tersebut layak dijadikan atau tidak ke depannya. Baiklah, itulah yang bisa sempat saya berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.